Jadi yang paling gue lihat itu strength-nya sih masih harus lebih kuatin lagi gitu ya. Apalagi nanti lawan tim-tim Afrika ya. Besok kita akan rasain diri nih lawan Mali kayak apa. Nanti akan ketemu Zambia di real event-nya lagi kan. Terus Honduras pasti kalau main Amerika tuh mainnya kan lebih main power juga. Kecuali Brazil lah lebih ke taktikal ya. Kita mungkin bisa lebih main di situ. Tapi kalau lawan-lawan yang punya strength bagus, punya speed yang bagus, itu yang kita harus tingkatin. Strength sama speed. Kayak tadi, kayak kemarin kita lihat, setelah pertandingan masih gaya timurnya itu loh. Kadang-kadang masih yang terlalu santun. Itu kan juga secara profesional harus punya pride juga ya. Benar. Di pertandingan kedua, lawan Brazil, baru pertandingan lawan Honduras pertandingan ketiga. Jadi kalau minimal 1 menang, kayaknya untuk lolos 3 besar, untuk 3 terbaik ya. 3 terbaik itu bisa memungkinkan. Jadi masuk akal lah. Kita lihat juga timnas U17 nih yang lagi main di Piala Kemerdekaan, karena ini juga persiapan ya untuk menghadapi Piala Dunia. Kita lihat dulu kalau kita review dari hasil pertandingan sebelumnya menghadapi Tajikistan. Udah sempat unggul ya, tapi akhirnya juga berakhir dengan hasil imbang 2-2. Gimana lihatnya? Ya kalau gua perhatiin sih itu udah maksimal ya. Untuk game pertama dengan adanya beberapa pemain-pemain baru juga. Ada pemain diaspora juga yang sekarang sudah dapat tempat di posisi starter kan, Ezar itu kan. Yang gue kira awalan yang bagus. Walaupun memang disayangkan sebetulnya kita masih harusnya bisa menang. Tapi ini bagian simulasi yang positif lah untuk bisa mematangkan tim ini nanti menjelang Piala Dunia yang terdekat itu kan. Ada catatan-catatan yang kita bisa lihat bagaimana pemain-pemain pengganti itu juga nggak langsung bisa tune in ya dengan irama permainan, itu juga jadi evaluasi karena nanti kan yang kita hadapi kan Piala Dunia ini formatnya turnamen, jadi nggak bisa nunggu adaptasi. Jadi pemain-pemain yang di cadangan pun begitu pas dipanggil masuk ya dia harus cepat ngetel dengan iramanya. Itu yang gue lihat kemarin masih agak shaky sih. Karena Tajikistan sebenarnya nggak istimewa juga gitu loh. Uzbek dan Mali yang mungkin akan Uzbek pun harus ini, lu tahu Uzbek yang turun tuh satu umur di bawah. Uzbek 2009 bukan Uzbek 2008. Uzbek 2008 tuh disimpan buat Piala Dunia. Jadi dia kalah sama Mali tuh itu Uzbek yang buat Piala Asia U17 2009 kelahirannya. Nah kalau Mali emang di usia-usia segini ngeri memang. Ya kemarin Piala Dunia U17 aja kan Mali serem banget gitu. Strength mereka, kemudian juga duel satu lawan satunya segala macem. Mungkin karena Mali nggak pakai tong-tong ya. Jadi apalagi kalau pakai itu. Menurut Om Ben gimana? Proses rekrutmennya sih yang gue perlu highlight ya. Karena ada beberapa kan proses rekrutmennya ternyata tuh nggak sistematik gitu. Ada yang toto masuk namanya, terus juga ada yang proses izin dan surat-suratnya itu terkendala di klub sebelumnya. Kan ketika TC kan 9 sebenarnya pemain-pemain yang disiapin. Makanya Ketum juga bilang ada rencana juga untuk naturalisasi. Nah menurut gue sih nanti dulu. Karena kan ini ada proses. Kalau kelompok usia sebenarnya di Indonesia itu cukup bagus untuk bisa clustering pemain-pemain baru di kelompok umur ya. U17 itu sebenarnya udah dari cukup. Dulu sebenarnya bagus ya, mulai dari jadi 16 loh. Jadi belum perlu sebenarnya untuk diaspora gitu. Apalagi proses diasporanya waktu di Bali itu kan dari 9 muncul 4. Ya gue ngeliat juga tuh, ada beberapa yang bisa masuk lewat jalur mana nih, kok bisa ada nama-nama pemain dari bukan dari sini gitu kan. Rekomendasi-rekomendasi ini nih yang masih perlu hati-hati juga gitu. Prosedurnya seperti apa sih? Apakah head talent scouting Simon Tahamata tahu proses ini? Ini kan juga perlu inline juga. Emang gitu. ini implikasinya ke apa? Ya akhirnya nggak punya standar. Jadi jangan dengan surat keterangan bahwa ini main di sini-sini, oke gue cobain deh, nggak bisa gitu. Jadi harus ada datanya, dia main berapa menit, terus juga area XG-nya berapa, area coverage-nya berapa, ya, data-data itu harus lengkap lah. Kan kalau di EPA, di Piala Suratin kan itu ada itu. Benar. Jadi kalau gue menambahkan, memang agak dilematis ya kalau di usia bawah itu, karena database itu memang terbatas, terutama yang bermain di luar. Itu satu hal. Hal lainnya adalah
eligibility-nya mereka bisa nggak gitu. Karena kan dari 9 itu ternyata setelah ditelusuri nggak semuanya bisa main karena orang tuanya nggak punya paspor Indonesia. Jadi akhirnya tinggal 4 sisanya kan. Dari 4 itu yang mana masuk skema nih? Itu kan juga jadi hal lain lagi tuh yang jadi perhatian Kosmova. Jadi banyak hurdle-hurdle yang memang harus dilewatin tuh untuk pemain diaspora bisa sampai masuk ke skuad utama timnas U17. Yang berikutnya memang persoalan itu ya dalam collecting pemain. Karena suka nggak suka nih federasi juga kupingnya tipis juga sih. Jadi denger nih dari banyak masukan-masukan gitu ya. Ini ada pemain di sini bagus. Coba lu kenapa nggak diambil? Akhirnya kan karena itu terlalu sering ya disuarakan gitu ya, menggulung gitu. Akhirnya ya udah datang deh coba kita lihat. Nah, itu munculnya jadi gitu, Ben. Jadi nggak tahu dari mana pemain. Pokoknya asal dia keturunan, asal dia paspornya Indonesia, maksudnya paspornya bisa Indonesia gitu, punya orang tua Indonesia, bla bla bla. Ada yang ngebisnisin mungkin? Aku nggak tahu. Kan udah ada Simon Tahamata. Oh iya. Harusnya kan Simon datang belakangan soalnya. Jadi ini metode ini udah berjalan sebelumnya. Jadi akhirnya ya gitu Nova terima-terima. Itu kan akhirnya kalau memang nggak masuk kualifikasi wasting time ya. Habis jadi. Habis. Oke, tapi melihat skuad yang ada sekarang di U17 ini, kemarin setidaknya di Piala Asia tembus sampai ke perempat final ya. Dan luckily juga peraturannya agak longgar ya, sehingga peserta Piala Dunia semakin banyak dan syaratnya cukup sampai perempat final. Kalau sebelumnya kan harus di semifinal dulu Piala Asia untuk qualified ke Piala Dunia. Seperti apa bekalnya, apakah sudah cukup dari materi pemain dan kemampuan, performa bermainnya juga, plus nanti kansnya ketika di World Cup, targetnya kan lolos ke fase knockout ya, bisa nggak? Iya, nggak mudah pasti ya, nggak mudah. Kalau nggak mau dibilang pesimis ya, karena nggak boleh sih kita pesimis. Tapi kalau nggak mudah, pasti nggak mudah. Karena melihat squad dan juga talent yang kita miliki, ya itulah Indonesia sekarang gitu. U17-nya ya itulah putra-putra terbaik kita gitu. Kalau ada tambahan-tambahan dari Ebert kan hanya sedikit ya. Paling Matthew Baker, terus si Eziar itu yang di fullback kanan itu. Selebihnya kan nggak banyak yang bisa dieksplor lagi. Ya. Marga Tanjung ya. Dari Sydney. Selebihnya kita nggak bisa banyak eksplor lagi karena memang stoknya hanya segitu. Jadi paling dimaksimalin aja dengan waktu persiapan yang tersisa kan tinggal November nih. November ini ngedeket ini. Sekarang udah Agustus, September, Oktober, November. Kalau nggak salah akan ada uji coba lagi tuh di tengah-tengah itu ya untuk bisa lebih mematangkan tim ini. Jadi yang paling gue lihat itu strength-nya sih masih harus lebih kuatin lagi gitu ya. Apalagi nanti lawan tim-tim Afrika ya. Besok kita akan rasain diri nih lawan Mali kayak apa. Nanti akan ketemu Zambia di real event-nya lagi kan. Terus Honduras pasti kalau main Amerika tuh mainnya kan lebih main power juga. Kecuali Brazil lah lebih ke taktikal ya. Kita mungkin bisa lebih main di situ. Tapi kalau lawan-lawan yang punya strength bagus, punya speed yang bagus, itu yang kita harus tingkatin. Strength sama speed. Sama jangan bikin hal-hal kesalahan yang mendasar gitu. Itu yang kemarin gue liat passingnya pelan gitu kan. Terus tanggung, salah posisi. Ini fundamental ya? Fundamental itu. Itu yang gue rasa memang menjadi PR dari timnas usia muda sih. Karena pondasinya memang nggak mateng. Pondasi dari SSB-nya emang kan beda gitu loh. Itu dia makanya kan masyarakat tuh desak terus kan, tambahin naturalisasi. Maksudnya tambahin pemain-pemain diaspora. Kan nggak bisa semuanya juga. Kalau kelompok umur semudah itu, mesti dilihat juga urutan dari itunya, silsilah keluarganya gitu. Kalau dari 8 itu wakil Asia, ya Indonesia udah pantas bangga ya, karena nggak ada wakil dari Asia Tenggara kan itu. Semua wakil-wakil dari Asia Timur, Asia Barat, dan Tenggara tuh cuma Indonesia. Dan kalau hitung-hitungan kenapa targetnya adalah fase knockout, tadi yang Fadli bilang kan, karena jatah semakin besar, terus juga yang lolos di knockout itu peringkat 1-2 plus peringkat peringkat terbaik 8. Jadi kalau hitung-hitungan di grupnya Indonesia ada Brazil, Honduras, Zambia. Indonesia kan di pot 3. Zambia di pot 4. Ini pertama kali bagi Zambia walaupun di Afrika, tapi ini pertama kalinya dia nih main di Piala Dunia U17. Terus Honduras di 2 turnamen terakhir 2019, 2023 dia nggak main, nggak lolos. Ini memang hitung-hitungannya harus hati-hati ya. Terus Brazil, oke lah, Brazil udah 6 kali juara, terus 19 kali tampil, 19 kali itu berarti nggak pernah absen. Nah, jadwal pertandingan pembuka lawan Zambia, jadi itu yang harus diambil. Kedua lawan Brazil,
ya jangan sampai cedera lah. Iya. Terus jangan sampai terlalu banyak karena bisa jatuhin mental gitu kan. Karena pemain-pemain kita kan tetap aja setelah kayak tadi kayak kemarin kita lihat setelah pertandingan masih gaya timurnya itu loh. Kadang-kadang masih yang terlalu santun. Itu kan juga secara profesional harus punya pride juga ya. Benar. Di pertandingan kedua lawan Brazil, baru pertandingan lawan Honduras pertandingan ketiga. Jadi kalau minimal 1 menang, kayaknya untuk lolos 3 besar, untuk 3 terbaik ya. 3 terbaik itu memungkinkan. Jadi masuk akal lah target itu ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Piala Kemerdekaan ini semakin mematangkan ya performa timnas U17 supaya nanti menghadapi Piala Dunia makin matang. Oke, kita sedikit bahas sekarang soal naturalisasi yang mungkin sedang berproses juga sekarang ini. Ada beberapa pemain yang kabarnya on proses ya. Seperti misalnya Mauro Zylstra, mungkin ini tinggal normatif aja ya. Secara prinsip udah oke lah ya. PR kan itu. Iya. Terus ada juga nih, ada Milano Jonathans, ini juga sebenarnya prosesnya agak panjang juga ya, dari udah lama bener. Terus ada Adian Wibowo. Terus ada satu lagi nih, Tis Dalinga. Bolonya. Oh, gue baru denger tuh. Itu high profile itu. Itu grade A ya. Grade A. Kalau kayaknya agak susah untuk bisa, karena udah dikeker juga ya. Kalau kita lihat prosesnya oleh Romani juga kan itu nggak gampang. Butuh beberapa tahun untuk bisa memutuskan. Karena oleh Romani ketika di 2 tahun lalu udah mulai didekatin, tapi ketika itu Belanda masih memungkinkan untuk panggil dia kan. Tapi setelah beberapa setahun 2 tahun mulai enggak, baru akhirnya dia menjawab. Mungkin ini masih menunggu juga. Setelah Belanda enggak, baru mungkin akan. Artinya nggak mungkin dalam tahun inilah proses dia itu. Tergantung pusat berarti kan. Iya. Nah, ini timnas pusatnya mau ambil apa enggak? Kalau enggak timnas cabang yang ambil. Gitu kan. Itu untuk Dalinga. Dalinga, iya. Karena ini apa namanya grade A ya, kualitas tinggi ya. Iya, di Bolonya pun kan dia sudah masuk di tim utama. Ya kan satu. Kalau untuk Oktober ini pemain andalan. Kalau untuk Oktober ini mungkin nggak? Enggak, ya belum ya. Itu dia. Tapi kebutuhannya mendesak nggak? Karena Ole kondisinya juga belum bisa. Ya itu berarti kan targetnya Oktober kalau kayak gitu kan. Iya. Paling Zylstra dulu ya. Paling Zylstra yang udah diproses. Ya. Milano Jonathans sama apa? Adian Wibowo. Adian Wibowo tuh LAFC ya. LAFC 17. Itu juga high profile juga. Namanya Indonesia banget ya? Iya, Indonesia banget. Iya. Dia tapi winger sih. Iya. Dia udah bareng Hemmingsen sekarang kan? Artinya kan LAFC kan? Walaupun dia LAFC 2 sekarang ya. Tapi dia reguler, bro. Jadi susah juga ini. Kalau buat target Oktober, kayaknya belum bisa dikejar. Karena dia bagus banget emang pemain ini. Kalau misal gabung sih syukur ya, artinya ya. Tapi untuk bisa diharapkan di Oktober kayaknya nggak. Iya. Kayaknya udahan dulu kita ya. Kita harus diajak nonton San Horek. Oh.